Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan media pembelajaran audio. Media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima. Sedangkan audio berasal dari kata audible, yang artinya suaranya dapat diperdengarkan secara wajar oleh telinga manusia. Jadi, media audio adalah salah satu bentuk perantara atau pengantar non-cetak yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pendidik kepada peserta didik dengan cara dimainkan atau diperdengarkan secara langsung, sehingga peserta didik mampu menguasai kompetensi tertentu dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Menurut Sudjana dan Ripal, media audio untuk pengajaran adalah bahan yang mengandung pesan dalam bentuk adiktif, pita suara atau piringan suara, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Fungsi dari media audio ini adalah untuk melatih segala kegiatan pengembangan keterampilan, terutama yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan pendengaran. Yang dapat dicapai dengan media audio ini ialah berupa pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian, mengikuti pengarahan, melatih daya analisis, menentukan arti dan konteks, memilah informasi dan gagasan, merangkum, mengingat kembali, dan menggali informasi. Nah, untuk manfaat media audio juga merupakan media pengajaran yang sifatnya searah, sehingga jika ada sesuatu yang kurang jelas, peserta didik tidak bisa langsung bertanya. Namun demikian, karena sifatnya rekaman, maka jika ada sesuatu yang kurang jelas, peserta didik dapat memutarnya kembali secara berulang-ulang, di mana saja dan kapan saja, sampai akhirnya peserta didik dapat memperoleh kejelasan tentang materi yang sedang mereka pelajari. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media audio. Untuk kelebihan penggunaan media audio dalam pembelajaran, pertama, media audio banyak tersedia dan mudah untuk digunakan. Kemudian, harganya juga tidak mahal. Bahkan, sudah banyak tersedia di internet yang bisa diunduh secara gratis untuk format-format tertentu. Kemudian, media audio juga sangat ideal untuk pembelajaran bahasa asing. Selain itu, penggunaannya dapat diulang sesuai dengan keinginan pengguna. Media audio juga dapat melatih keterampilan mendengar maupun keterampilan lainnya. Media audio dapat membuat siswa fokus dan mempertahankan perhatiannya pada kegiatan pembelajaran. Kekurangannya, media audio ini memiliki sifat komunikasi satu arah, lalu abstrak. Maksudnya, menjelaskan melalui suara adalah abstrak, sehingga pada hal-hal tertentu memerlukan bantuan pengalaman visual. Kemudian, perlu pemahaman. Di sini media audio hanya dapat dipahami oleh pendengar yang memiliki penguasaan pembendaraan kata yang baik. Segmennya kaku, walaupun dapat diulang, dimajukan, atau dimundurkan, media ini sulit untuk ditempatkan pada segmen yang tepat. Nah, untuk mengatasi kelemahan ini, maka perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, materi yang ada di program audio maupun radio hendaknya mampu memotivasi agar peserta didik tertarik untuk mendengarkannya sampai selesai. Dengan hal ini, unsur menghibur tentunya perlu diperhatikan agar peserta didik tidak bosan dan senang mendengarkannya sampai program selesai. Lalu, adakan jadwal atau acara tatap muka, yaitu pertemuan antara pendidik dengan peserta didik untuk mendiskusikan berbagai kesulitan yang ditemui dalam mempelajari materi pembelajaran yang dikemas dalam media audio ini. Jenis-jenis media audio. Yang pertama ada radio. Radio ini merupakan media audio yang penyampaian pesannya dilakukan melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu pemancar. Yang kedua ada tape recorder. Alat ini merupakan alat elektronik yang mampu merekam suara secara manual.
tape recorder memerlukan kaset pita untuk menyimpan rekaman. Namun, belakangan ini tape recorder ditinggalkan karena smartphone juga sudah memiliki fitur perekam suara. Selanjutnya ada CD, sebuah media penyimpanan file audio yang dibuat untuk merampingkan sistem penyimpanan. Kualitas suara yang dihasilkannya juga lebih bagus jika dibandingkan dengan kaset pita. Alat yang digunakan untuk memutar CD adalah CD player. Lalu ada MP3. Ini merupakan salah satu bentuk atau format penyimpanan file audio digital yang lebih kecil. MP3 juga memberikan kualitas suara yang lebih bagus jika dibandingkan dengan CD audio. Alat untuk memutar MP3 adalah MP3 player. Selain itu, MP3 juga bisa diputar melalui smartphone. Kemudian speaker, yaitu perangkat keras yang berfungsi untuk mengeluarkan suara dengan lebih keras. Suara yang dihasilkan adalah berasal dari hasil pemrosesan dari sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara. Walaupun speaker tidak dapat merekam, namun media ini sering digunakan dalam kelas atau pembelajaran sehingga seluruh siswa dapat mendengarkan dengan jelas. Sekian penjelasan tentang media pembelajaran audio dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.